Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, untuk pertemuan biologi kita hari ini, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca-embrionik. Fase embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Zigot mempunyai kemampuan untuk terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, zigot terbentuk akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui fase-fase embrionik. Fase embrionik ini terdiri atas fase morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Nah, untuk lebih lanjut, penjelasan yang lebih lanjut, kalian bisa men-scan kode QR yang ada di sini. Kemudian kalian masuk ke halaman tahap-tahap fase embrionik hewan dan catat di bukumu sebagai tugas. Ingat ya. Selanjutnya ada fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik ini dimulai ketika hewan lahir atau setelah menetas. Setelah fase pasca embrionik ini, beberapa jenis hewan ada yang mengalami metamorfosis, juga ada yang mengalami metagenesis. Mungkin kalian sudah paham apa itu metamorfosis dan metagenesis. Metamorfosis merupakan suatu tahap yang dialami oleh hewan semasa hidupnya, di mana terjadi perubahan pada bentuk tubuhnya. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya melalui tahap telur, nimfa, dan imago. Pada saat metamorfosis ini, nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi berukuran lebih kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, dan capung. Selanjutnya, ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya secara umum mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, kepompong atau pupa, dan imago. Hewan yang mengalami metamorfosis ini memiliki bentuk yang berbeda ketika muda dan ketika dia dewasa atau imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Selanjutnya ada metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran keturunan dari generasi gametofit menuju generasi sporofit atau sebaliknya. Hewan yang mengalami metagenesis akan mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase yang bereproduksi secara seksual dan juga bereproduksi secara aseksual. Contoh hewan yang mengalami metagenesis ini adalah kelompok invertebrata. Contohnya Obelia dan Aurelia. Obelia memiliki siklus hidup di mana terbentuk polip dan medusa. Pada fase polip ini, Obelia hidup berkoloni dan terikat pada suatu tempat. Obelia mempunyai dua jenis polip, yaitu polip hidran dan polip gonangium. Polip hidran berfungsi mengambil makanan dan mencerna makanan, sedangkan polip gonangium berfungsi untuk perkembangbiakan aseksual dan menghasilkan obelia dalam bentuk medusa. Sementara itu, medusa merupakan obelia yang hidup bebas atau berenang bebas di air gitu. Fase ini merupakan bentuk generatif yang bisa menghasilkan sel gamet. Selanjutnya, metagenesis pada Aurelia atau ubur-ubur. Aurelia ini memiliki alat kelamin yang terpisah pada individu jantan dan betina. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi secara internal di dalam tubuh individu betina. Hasil pembuahannya yang berupa zigot akan berkembang menjadi larva yang bersilia atau kita sebut sebagai planula. Planula akan berkembang dan menempel pada tempat yang sesuai. Setelah menempel, silianya dilepaskan dan planula akan tumbuh menjadi polip muda atau skifistoma. Skifistoma kemudian membentuk tunas-tunas lateral sehingga Aurelia tampak seperti tumpukan piring yang kita sebut sebagai strobila. Nah, kuncup dewasa yang paling atas atau kuncup strobila yang paling atas, dia akan berkembang dan dia akan lepas menjadi medusa muda atau yang kita sering sebut sebagai evira.
Elvira ini kemudian berkembang dan berenang bebas menjadi medusa dewasa atau ubur-ubur dewasa. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia selama fase embrionik berlangsung dalam uterus atau rahim. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan 10 hari yang disebut sebagai proses gestasi. Selama ini, embrio tumbuh dan berkembang menjadi janin. Setelah masa gestasi berakhir, janin akan dilahirkan. Setelah janin lahir ke dunia, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada fase pasca embrionik. Nah, pertumbuhan ini akan terus terjadi pada usia-usia tertentu. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa, meliputi masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Kita akan membahas satu persatu. Masa balita itu terjadi ketika umur antara 0 sampai 5 tahun. Di sini adalah masa paling awal dari pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Contoh ciri-cirinya yaitu terjadi perkembangan fisik yang sangat cepat. Anggota tubuh yang semula lemah dan berukuran kecil menjadi semakin besar dan kuat. Selanjutnya, kemampuan motorik juga akan mulai berkembang, dimulai dari tengkurap, merangkak, merambat, berjalan, dan berlari. Terjadi peningkatan kemampuan komunikasi, misalnya bisa tertawa, berteriak, melafalkan suatu kaca, mengoceh, dan juga berkomunikasi. Nah, kira-kira pada masa balita ini sampai umur 2 tahun, seorang anak masih membutuhkan ASI, karena pada tahap ini manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Karena itu balita membutuhkan asupan gizi yang baik. Selain itu, pemberian imunisasi yang dilakukan secara berkala juga dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, setelah itu pada masa kanak-kanak antara umur 6 sampai 10 tahun. Masa kanak-kanak ini merupakan masa bermain dan belajar, di mana disebut juga sebagai golden age atau masa keemasan pada anak-anak. Pada masa ini, ciri-cirinya yaitu mampu merekam dan daya ingatannya sangat baik terhadap peristiwa di sekitarnya. Dia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, memiliki rasa ingin tahu yang besar, emosi yang berubah-ubah, dan mulai mengenal hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Nah, pada saat ini, pola asuh memang sangat diperlukan untuk perkembangan baik mental maupun psikis anak-anak tersebut. Selanjutnya, pada masa remaja yaitu antara usia 11 sampai 18 tahun. Nah, pada masa ini manusia mengalami masa yang dinamakan masa pubertas, yaitu perubahan menjadi dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, hormonal, dan psikis. Ciri-ciri masa remaja atau pubertas yaitu terjadinya perubahan emosional secara cepat pada awal masa remaja. Kemudian perubahan cepat juga secara fisik karena organ-organ reproduksi yang mulai berfungsi. Terjadi perubahan dalam ketertarikan terhadap sesuatu. Kemudian emosi yang masih labil dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, dan ada beberapa lagi. Nah, juga ada beberapa perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini contohnya wanita mengalami menstruasi, pria mengalami mimpi basah. Ya, kemudian ada wanita payudaranya tumbuh membesar, sedangkan pria dadanya makin lebar dan bidang. Nah, ada beberapa lagi, kalian bisa baca sendiri, oke? Nah, selanjutnya pada masa dewasa, sekitar umur 19 sampai 50 tahun, di mana ini adalah masa produktif seorang manusia. Nah, ciri-ciri dari masa dewasa ini yaitu perkembangan otot dan otak telah mencapai puncak, sehingga dia sudah memiliki kematangan secara emosional. Selanjutnya, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, ciri-ciri selanjutnya mengambil keputusan akan lebih tenang dan matang. Nah, selain keadaan fisik yang relatif stabil, kondisi emosional atau mental juga relatif stabil. Selanjutnya, pada masa lanjut usia atau manula. Ini adalah di atas 50 tahun. Masa lanjut usia merupakan masa non-produktif. Pada masa ini biasanya seseorang dapat bersikap seperti kanak-kanak lagi. Karena apa? Karena secara fisiknya, sel-sel tubuh itu sudah mengalami degenerasi atau penurunan dan membuat manusia akan tampak lebih tua. Ciri-ciri masa lanjut usia ini, yang pertama, terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya kemampuan mendengar dan melihat. Yang kedua, gerakan menjadi lambat dan persendian menjadi kaku atau osteoporosis.
Selanjutnya, tubuh cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit akan menurun. Kemudian akan bertingkah seperti anak kecil dan menarik perhatian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia juga dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Baik, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh hewan atau manusia itu sendiri. Yang pertama adalah gen. Gen itu apa? Gen merupakan substansi atau materi genetik yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Gen ini membawa sifat dan ciri tertentu, misalnya bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, bentuk telinga, dan lain-lain. Nah, hewan atau manusia yang memiliki gen tumbuh yang baik akan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan optimal sesuai periode pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya ada hormon. Nah, jenis-jenis hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia berbeda. Yang pertama, pada hewan ada hormon tiroksin, ada hormon somatomedin, dan ada hormon ecdison atau juvenil. Selanjutnya pada hormon pertumbuhan pada manusia. Mungkin kalian sudah pernah juga belajar di kelas 11 hormon-hormon yang ada pada manusia. Contohnya hormon tiroksin yang untuk proses metabolisme, kemudian ada hormon somatotropin atau growth hormone yang fungsinya adalah merangsang metabolisme dan pertumbuhan tulang dan otot. Juga ada hormon testosteron yang fungsinya untuk perkembangan organ-organ reproduksi pada pria. Ada hormon estrogen yang berfungsi mengatur perkembangan organ-organ reproduksi pada wanita. Juga ada hormon progesteron yang membantu penebalan dan perbaikan dinding uterus pada wanita. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh hewan atau manusia. Nah, apa saja? Ada nutrien atau sumber makanan. Nah, makanan ini merupakan sumber energi yang digunakan untuk beraktivitas bagi hewan dan manusia. Nah, kualitas-kuantitas nutrien atau makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan serta manusia. Nutrien ini yang dibutuhkan antara lain mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, selanjutnya ada air. Air ini merupakan faktor yang sangat penting untuk kehidupan. Ya, baik itu tumbuhan, hewan, manusia. Nah, tanpa air semua makhluk hidup itu nggak akan bertahan hidup. Nah, karena apa? Karena air itu sangat berguna untuk berlangsungnya proses metabolisme di dalam tubuh atau reaksi-reaksi kimia. Nah, tubuh manusia tersendiri itu tersusun atas 70% air. Nah, karena itu kebutuhan air itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada cahaya matahari. Nah, untuk hewan dan manusia, cahaya matahari itu dibutuhkan untuk pembentukan provitamin D menjadi vitamin D yang digunakan untuk proses pembentukan tulang. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen ini dibutuhkan manusia untuk melakukan proses respirasi atau oksidasi makanan. Nah, proses oksidasi makanan ini nanti akan menghasilkan energi yang berupa ATP yang digunakan dalam proses metabolisme, pertumbuhan, dan juga aktivitas lainnya. Selanjutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh karena perbedaan kenampakan alam atau perbedaan iklim yang ada di berbagai belahan bumi ini membuat hewan dan manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Hewan-hewan yang tinggal di iklim dingin misalnya memiliki jaringan lemak yang lebih tebal. Nah, begitu pula dengan manusia yang tinggal di iklim gurun, dingin, tandus, atau bersalju, mereka akan memiliki fungsi fisiologis tubuh yang disesuaikan dengan lingkungannya dan juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Nah, dengan cara scan kode QR yang ada di modul ini, kemudian kalian baca, kalian pahami dan catat fase-fase embrionik pada hewan. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya melalui grup atau Japri Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.